Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut penegakan hukum di Indonesia menurun saat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini disebabkan karena banyaknya intervensi dan rekayasa kasus oleh pemangku kebijakan. Dari skala 1 sampai 10, Ganjar pun memberi nilai 5 sebagai imbas putusan MK soal usia Capres-Cawapres. Rekayasa dan intervensi yang membuat kemudian independensi menjadi hilang. Dari yang imparsial menjadi parsial, dan kemudian itu ya kita kuliah, kita sekolah, UNM juga ada orang yang belajar, pasti banyak orang membaca. Udah deh, itu gimana? Semua yang dengan kasus ini jeblok. Poinnya, jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Senada dengan hal yang Ganjar sampaikan, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menyatakan bahwa penegakan hukum mulai menurun. Hal ini sangat penting untuk menentukan bangsa ke depannya. Soal hukum ini ya seperti katakan, kalau di Makassar saya baca Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Dan sangat penting sekali. Ya, sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak maka bangsa ini akan mengalami masalah. Sementara Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara soal nilai penegakan hukum di era Jokowi yang disebut menurun. Nusron merespon, Ganjar seharusnya bertanya kepada pasangannya Mahfud MD, karena Mahfud MD merupakan Menko Polhukam saat ini yang lebih bertanggung jawab soal hal tersebut, meskipun Presiden Jokowi memegang kendali selaku kepala pemerintahan. Baiknya Mas Ganjar, tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Walaupun presidennya Pak Jokowi itu. Ya tanyakan sama Pak Mahfud MD dong. Sementara soal penegakan hukum, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap lawan politik. Menurut Anies, hukum tidak dipakai untuk kepentingan politik. Prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakan keadilan harus diperhatikan. Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun juga, lawan politik, bahkan pribadi-pribadi tak bersalah, termasuk ulama, termasuk oposisi. Karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik, tapi hukum dipakai untuk menghadirkan rasa keadilan. Publik pun berharap tentunya penegakan hukum ke depan tak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Juga tidak ada lagi intervensi karena kepentingan para elit. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 soal penegakan hukum di Indonesia, khususnya di era Presiden Joko Widodo. Lalu sebenarnya bagaimana hukum di Indonesia saat ini, terlebih pasca putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres? Kita hadirkan perbincangannya di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada politisi PDI Perjuangan melalui sambungan Zoom. Ada Bang Andreas Hugo Parera, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Adisti. Kabar baik, salam sehat. Iya, dan juga masih melalui sambungan Zoom ada Ketua Bapilpres Projo, Bung Panel Barus. Selamat pagi, Bung Panel. Selamat pagi, Adisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di studio sudah hadir bersama kita ada pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional, Profesor Lely Ariane. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, Prof. Waalaikumsalam Adisti, ya. Bang Andreas, Bang Panel. Kita ketemu lagi ya semuanya ya. Iya. Iya, ini kita masih membahas bagaimana kemudian calon presiden nomor urut 3. Ini jagoannya dari Bang Andreas Hugo Parera memberikan raport merah ini.
nilainya katanya jeblok terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo. Kenapa kemudian diberikan nilai 5? Ini kalau ibarat apa ya, mahasiswa ini nggak lulus kalau kata Prof. Lely. Nilainya D. Bung Andreas. Iya, itu kalau nilai ini D minus itu. Eh, Jadi Adisti kan kemarin kita lihat konteksnya, konteks dari apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu kemarin adalah dalam rangka ada diskusi panel di situ yang dimana moderatornya menanyakan soal penilaian dari Mas Ganjar terhadap pelaksanaan hukum, penegakan hukum di Indonesia. Dan saya kira poin yang disampaikan oleh Mas Ganjar sangat tepat gitu, dalam arti beliau melihat kasus-kasus yang terjadi terutama akhir-akhir ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga peristiwa-peristiwa sebelumnya. Cuma yang paling jelas dan yang paling transparan di situ adalah peristiwa di Mahkamah Konstitusi, dan ini akan mempunyai implikasi yang panjang gitu, dalam arti bahwa ini kan lembaga negara yang merupakan the guardian of constitution, penjaga konstitusi, dan itu sangat strategis gitu. Oleh karena itu peristiwa itu menjadi salah satu entry point untuk beliau menyampaikan bahwa dengan nilai raport 5 itu adalah hal yang sangat wajar gitu, dan untuk mengingatkan ke kita semua bangsa ini bahwa berkaitan dengan konstitusi kita tidak boleh main-main. Poin yang disampaikan oleh Mas Ganjar juga di situ adalah berkaitan dengan intervensi, dan intervensi ini tentu mempunyai kaitan kemana-mana, intervensi kekuasaan tentunya, dan kekuasaan itu tentu berkaitan dengan orang yang paling menentukan di dalam struktur kekuasaan itu. Oke. Dan di sini saya kira kita lihat bagaimana struktur kekuasaan dan hubungan-hubungan yang mempunyai keterkaitan dengan antara kekuasaan dan struktur itu yang kemudian kita lihat sebagai nepotisme yang ada di dalam sistem hukum kita dan sistem politik kita gitu. Okay. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu adalah refleksi dari apa yang dilihat dan apa yang juga masyarakat lihat, apa yang juga masyarakat alami. Dan itu juga tadi dipertegas lagi oleh Pak JK, juga Pak Anies menyampaikan itu. Saya kira ini adalah peringatan buat kita semua. Kalau kita ingin negara ini menjadi negara yang maju, mencapai Indonesia emas di 2045. Oke. Basis dari sistem hukum ini harus menjadi suatu tatanan yang adil buat masyarakat. Nah, itu kata kuncinya gitu. Oke, tapi kan kita tahu kemudian Pak Presiden Joko Widodo ini masih dalam kategori rumahnya masih merah begini ya. Kenapa kemudian Pak Ganjar ada yang mengatakan ya ini sebagai serangan begitu, apalagi tadi dikritik terus gitu ya, partai mengkritik terus. Nah, apalagi kemudian ini dibalas oleh Pak Nusron Wahid, coba tanyakan saja sama Pak Mahfud yang bagian dari pemerintahan. Kita tahu Pak Mahfud ini sebagai calon wakil presiden dari Pak Ganjar. Ini bukan soal hanya pemerintahan, tapi ini soal negara, Adisti. Soal negara itu adalah soal kita semua gitu. Bahwa kita ada di dalam pemerintahan bersama, tetapi tidak berarti bahwa kita membiarkan hal yang berkaitan dengan kenegaraan ini. Lembaga MK itu kan lembaga negara, bukan lembaga pemerintah gitu. Justru di situ poinnya gitu. Kalau pemerintah mengintervensi di situ, nah itulah yang menjadi poin kritik dari Mas Ganjar gitu. Karena negara itu adalah kita semua, rakyat, pemerintah, bangsa dan negara ini adalah negara gitu. Nah, disitulah saya kira hal yang menjadi titik lemah daripada persoalan penegakan hukum. Dan kalau Mas Ganjar menyampaikan itu poin dengan nilai 5,
adalah untuk menjadi bahan refleksi untuk kita bersama. Oke. Kita mendukung pemerintahan Pak Jokowi ini ya untuk menjaga netralitas supaya tidak intervensi di dalam persoalan-persoalan hukum dan persoalan-persoalan termasuk juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan pileg maupun pilpres ke depan gitu. Oke. Karena itu akan menentukan perjalanan bangsa ini ke depan, bagaimana kita membangun demokrasi ini. Oke. Jadi kita sangkap ini merupakan refleksi kita bersama, apalagi kemudian Pak Jokowi menginginkan Indonesia emas di 2045. Bung Panel, Persis. Anda melihatnya seperti apa ini pernyataan dari calon Presiden Ganjar Pranowo? Tak main-main kemudian Presiden Joko Widodo diberikan raport merah jeblok angkanya 5 untuk penegakan hukum. Ya, saya pikir kalau ini bicara tentang penegakan hukum dan kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi di MK, saya pikir ini logika yang agak salah. Ya. Salahnya di mana, Bung Panel? Ya karena soal MK ini kan soal tafsir konstitusi oleh MK atas gugatan yang sah dari masyarakat. Nah, sementara kalau diksinya kemudian penegakan hukum ini lain lagi menurut saya. Jadi saya ngelihatnya ini Pak Ganjar secara logika agak aneh gitu ya. Anehnya? Ya karena ini framing tentang penegakan hukum nilainya buruk. Karena soal MK ini soal tafsir konstitusi oleh MK atas gugatan yang sah dari masyarakat gitu loh. Dan yang kedua, apa yang disampaikan Mas Ganjar ini juga menempeleng menteri-menteri yang lead di bidang itu. Tadi dibilang Nusron ada Pak Mahfud, terus juga ada Pak Yasona Lauli sebagai Menkumham, gitu ya. Ini nempeleng dua orang ini sebenarnya secara tidak langsung, gitu loh. Dan ini saya pikir framing ini agak maksa, gitu. Urusan angka 5, 6, 7 atau 4 ini indikatornya juga apa kita nggak jelas. Gitu Mbak. Oke, jadi kalau menurut Bung Panel ini merupakan framing yang logikanya sangat aneh begitu ya. Atau Anda melihat karena memang ada kekecewaan di situ kemudian akhirnya ada sampai nilai 5? Iya. Pak Ganjar mungkin lagi bingung ya. Bingung apa? Bingung kenapa Bung Panel? Bingung berposisi dalam posisi politik hari ini. Dia mau ngomong apa keberlanjutan, sudah ada yang lebih lebih dulu bicara itu, mau ngomong perubahan, sudah ada yang bicara tentang perubahan, sehingga jadi agak bingung gitu loh. Oke, Bang Andreas, Anda menanggapinya seperti apa kalau katanya Bung Panel ini logikanya agak sedikit aneh? Bung Panel nggak tahu tuh, kalau kita bicara soal percepatan sekarang, bukan soal keberlanjutan, kita ingin mempercepat itu hal yang berkaitan dengan diksi dan narasi. Tapi kembali pada persoalan tadi gitu, artinya sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu kan adalah fakta. Fakta yang terjadi di Mahkamah Konstitusi yang semua orang juga melihat, dan sudah ada peristiwa yang berkaitan dengan korbannya, yaitu mantan ketua MK Pak Anwar Usman yang juga adalah ipar dari Pak Jokowi, paman dari Gibran, itu menjadi korban dan ya diputus melanggar kode etik. Kan penjelasan soal itu kita semua udah tahu gitu. Dan ini adalah lembaga negara gitu. Lembaga negara. Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara, the guardian of constitution. Pak Mahfud sendiri memberikan penjelasan yang sangat clear berkaitan dengan proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dia menjelaskan bagaimana proses hukum yang seharusnya terjadi di sana gitu. Dan keputusan Mahkamah Kehormatan MK itu sudah memberikan keputusan dan semua orang lihat gitu. Nah, itu yang menjadi dasar penilaian dan argumentasi
untuk memberikan penilaian ini gitu. Yang kita harapkan adalah jangan sampai ini terjadi dan berlangsung ke depan. Kenapa? Karena ini menjadi catatan yang sangat buruk. Bukan hanya kita yang melihat ini, tapi dunia pun memperhatikan ini gitu. Dan Pak Jokowi sendiri inginkan supaya ya tidak ada intervensi. Justru kata-kata kunci intervensi ini juga disampaikan oleh Pak Jimli sebagai ketua MK ketika membuat keputusan bahwa ada intervensi yang terjadi di situ. Ya ini kan intervensi kekuasaan ini akan menyebabkan ya persoalan penegakan hukum menjadi ya ada yang bilang tajam ke atas tajam ke bawah tumpul ke atas, kriminalisasi. Ini akibatnya akan banyak gitu. Kenapa? Penggunaan kekuasaan untuk mengobrak-abrik ya baik itu pemerintahan maupun lembaga negara. Jadi ini bukan hanya persoalan bagaimana siapa yang ada di pemerintahan, tapi bagaimana kita sama-sama menjaga lembaga negara, menjaga konstitusi. Dan itu yang tidak terjadi gitu. Itu yang tidak terjadi akibat apa? Ya KKN tadi. Ada unsur nepotisme yang terjadi di situ yang menyebabkan terjadinya intervensi ini. Dan seorang penegak hukum yang apalagi ada di lembaga setinggi Mahkamah Konstitusi itu seharusnya tidak bebas dari KKN tadi gitu. Nah ini yang tidak terjadi gitu sehingga menjadi dasar penilaian Mas Ganjar tadi gitu. Oke, saya ke Prof Lely dulu ya, Bung Andreas dan juga Bung Panel. Ini kalau kita melihat dari komunikasi politik, ini maksudnya seperti apa dari Pak Ganjar ini memberikan raport merah bahkan nilainya 5, jeblok sekali dalam penegakan hukum. Tadi Adisti bilang kalau mahasiswa ini nggak lulus ya, kata Bang Andreas min ya, D-min gitu ya. Memang ada yang yudisiumnya sangat memuaskan cum laude, tapi juga ada yang yudisiumnya di masa akhir kuliahnya itu sangat memuakkan gitu loh. Dan itu nilai ya, tergantung nilai. Tapi saya mencoba memberikan argumentasi yang cukup adil bagi keduanya. Memang tentang hukum ini menjadi sesuatu yang sangat penting loh. Itu sebab mungkin Kompas hari ini harus menulisnya di halaman muka ya. Iya betul. Cegah ketidakpastian hukum di Pilpres 2024. Artinya ini menjadi wanti-wanti semua orang, apalagi bagi para calon wakil presiden atau calon presidennya sendiri. Jadi begini Asditi, kalau sebenarnya yang dimaksudkan oleh Mas Ganjar itu adalah presiden ya sebagai pemerintah gitu kan, sebenarnya ini kan adalah tanggung jawab renteng bagi semua menteri-menterinya yang terkait di bidang hukum, kepolisian, kejaksaan, kecuali MK ya. Kecuali MA ya, MA itu kan masuk ranah yudikatif ya dan di bawahnya ya. Nah KPK setelah undang-undang baru itu kan dia masuk wilayah eksekutif juga. Artinya ini banyak persoalan yang mungkin juga dilihat oleh banyak kalangan, bukan hanya akademisi, bukan hanya calon presiden yang sekarang masih diperdebatkan di ranah hukum. Nah ini juga yang menjadi concernnya. Nah kalau itu soal tanggung jawab renteng, tapi di pihak lain kita juga harus melihat misalnya. Saya mendengar sekali ini pernyataan Ganjar ini pasca putusan MK. Jadi memang kata kuncinya pasca putusan MK. Clear. Pasca putusan MK. Itu yang ditanyakan oleh orang berapa nilainya. Ya dibilang jeblok, yaitu 50. Karena kita tidak bisa juga menutup mata sampai hari ini itu tetap bergulir. Sebenarnya yang diperdebatkan itu, yang kembali yang diceritakan Bang Andreas, ada sisi lain. Ini bukan soal mencegah anak muda atau tidak setuju pada sosok Gibrannya. Tapi seperti waktu Gibran mencalonkan diri jadi wali kota itu kan tidak ada aturan hukum yang diobok-obok istilah lagu anak-anaknya kan. Nah ini jelas di depan mata dan yang dianggap nepotisme tadi memang sudah diberi hukuman. Dipecat dari kedudukannya sebagai ketua MK. Nah kalau ini adalah kapasitas kekecewaan Ganjar sebagai sama-sama politisi PDIP, Pak Jokowi juga adalah PDIP, mungkin kita lihat rekam jejak. Karena saya sama Bang Andreas ini sejak 2013 sudah bolak-balik jadi narsum di sini ya Disti ya. Kita juga ngebahas waktu Pak SBY itu loh. Pak SBY itu di detik-detik terakhir masa kekuasaannya itu Golkar sama PKS juga paling gencar sekali mengkritik. Tapi itu dianggap sebagai self introspection. Jadi ya otokritik lah bagi diri mereka sendiri untuk perbaikan ke depan. Sama-sama 2 periode. Iya, sama-sama di periode kedua. Ya, intinya memang sehingga menjadi tanggung jawab semua orang termasuk kita para jurnalis
yang bisa membentuk opini publik bahwa ke depan jika ada kritik semacam ini bisa dilakukan oleh orang dalam, justru itu bagus menurut saya. Jadi jangan mengiyakan semua yang dilakukan oleh pemerintah mentang-mentang pemerintah itu didukungnya gitu loh. Termasuk para menterinya sendiri kalau ada yang salah. Saya kira Prof Mahfud ya itu bagian dari yang cukup giat bergerak. Kasus terakhir itu di kasus Kementerian Keuangan, kita sangat tahu. Jadi orang berpikir gini, Prof Mahfud itu ada di dalam pemerintahnya berani teriak. Apalagi ketika dia menjadi wakil presiden misalnya. Nah barangkali ada kelemahan-kelemahan di bidang hukum inilah yang perlu digarisbawahi oleh Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Sehingga ibaratnya kan kalau di kuliah itu kalau nilainya tidak lulus itu apa namanya? Remedial. Ini bisa remedial ya Bang Andreas ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau di pemerintahan nggak mungkin ada remedial dong. Ada bisa ya. Jadi diperbaiki kekurangannya termasuk oleh pendukungnya Pak Prabowo dan Gibran karena mendukung Pak Jokowi juga pastinya kan melanjutkan. Jadi ada otokritik ini dianggap aja sebagai sebuah saran mana lagi yang perlu diperbaiki pasca kekecewaan Ganjar dan teman-teman PDIP termasuk publik loh. Jadi publik juga ada cukup banyak yang kecewa, buktinya gugatan masih terus berlangsung. Itu Mbak Disti. Oke, ini kemudian menjadi seharusnya kalau katanya ya, Prof. Eli, self-introspection. Apalagi kemudian ini di periode kedua, di akhir-akhir. Supaya soft landing nanti. Supaya soft landing, jadi jangan kemudian kritik ini tertutup begitulah ya. Kalau misalkan kita harus terbuka menerima kritikan kalau kata Prof. Lely dan juga ini ada tanggung jawab renteng. Nah ini kemudian yang menjadi pertanyaan juga, tidak khawatirkah kemudian partai koalisi PDI Perjuangan rasa oposisi? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal pernyataan dari calon Presiden Ganjar Pranowo terkait dengan bagaimana penegakan hukum yang kemudian diberikan raport merah nilainya jeblok. Dikatakan oleh Ganjar Pranowo nilainya 5. Masih bersama saya di studio sudah ada Prof. Lely dan juga melalui sambungan telepon dari PDI Perjuangan ada Bung Andreas Hugo Parera dan juga dari Ketua Bapil Pres Projo ada Bung Panel Baru. Saya ke Bung Panel Baru. Bung Panel tadi kalau katanya Prof. Lely seharusnya memang ini otokritik, self-introspection kemudian di akhir-akhir jabatan dari Presiden Joko Widodo. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya saya pikir agak rumit ya kalau yang kemudian memberikan penilaian juga nilainya nggak bagus-bagus amat sebenarnya dalam track record memimpin di Jawa Tengah gitu ya. Bagaimana persoalan penegakan hukum dan keadilan terhadap masyarakat di Kendeng, ya, di Wadas, di ibu kota Jawa Tengah sendiri Semarang yang selalu banjir. 2 periode ini nggak selesai-selesai. Terus kasus pemerkosaan di mana-mana di Jawa Tengah. Bahkan korbannya dipaksa mengundurkan diri dari sekolah. Ini juga persoalan sosial yang serius. Yang ada di rumah Pak Ganjar. Di tempat dia memimpin. Tambah lagi Jateng juga tercatat sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa kedua. Ya dengan tingkat pengangguran 10,98% ini gimana itu. Jadi itu juga kritik ya, itu juga angka-angka yang tidak bagus gitu. Jadi maksud Anda kalau ketika mengkritik sadar dulu Anda sudah benar atau belum begitu maksud Anda? Iya itu Adisti yang ngomong lah. Tapi kan Presiden Joko Widodo harusnya terbuka dengan tangan terbuka menerima kritikan semacam seperti ini. Iya nggak apa-apa, namanya orang lagi usaha. Oke, namanya orang lagi usaha, Prof. Lely. Iya kan tadi kita udah contohkan waktu periode kedua zamannya Pak SBY kan yang paling kenceng itu Golkar sama PKS. Bahkan nyangkut bukan hanya soal hukum tapi kebijakan. Iya. Mereka yang menolak mentah-mentah kan gitu. Ya anggap aja itu bagian dari kritik orang-orang yang berada dalam lingkaran atau siklus yang sama. Betul. Nah sehingga ini menjadi bahan untuk mencoba mana nih yang harus kita rancang untuk di samping menggolkan Pak Prabowo dan Gibran tapi di akhir masa jabatannya
Pak Jokowi soft landing saya bilang tadi atau nice landed gitu kan. Nah dinamika semacam inilah yang juga harus dibaca. Mungkin benar ya Pak Ganjar dengan segala persoalan hukum yang tidak bisa dia tangani atau belum selesai dia tangani di akhir masa jabatannya di Jawa Tengah. Itu juga menjadi kritik dia bagaimana dia menjawab nanti ke depan ya. Kan akan ada debat di antara mereka semua yang mungkin itu menjadi senjata masing-masing. Tapi saya kira semuanya akan sudah mempersiapkan itu ya, termasuk Prof Mahfud yang ada di dalamnya. Nah dinamika semacam ini sekali lagi biarlah dua-duanya punya argumentasi masing-masing. Yang pertama tadi kan saya beri tempat dua-duanya nih Mbak Disti. Satunya ya udah tanggung jawab renteng. Tapi bagian dari yang tanggung renteng tadi Pak Mahfud sudah memperlihatkan sebenarnya yang saya bilang tadi di kasus Kementerian Keuangan. Mungkin banyak lagi yang bisa Pak Prof Mahfud buka nih sebenarnya. Tapi agak riskan barangkali karena beliau Yang putusan menjadi MK ini juga kemudian Prof Mahfud juga berbunyi kan? Ya. Jadi bukan hanya Prof Mahfud, tadi Pak JK juga berbunyi. Nah, artinya kan tokoh-tokoh bangsa yang pernah terlibat, termasuk Pak JK. Pak JK kan pernah menjadi wakil presidennya Pak Jokowi, tapi ngomong juga hari ini. Mungkin kemarin berarti pada saat bertemu dengan Ganjar. Pak Ganjar juga mengatakan sependapat. Sependapat. Nah artinya memang ada soal. Nah ada soal yang harus dijawab. Ketika ada soal harus dijawab supaya nilainya nggak jadi jeblok, nggak 5 lagi. Mungkin sebelum ada putusan MK nilainya di mata Pak Ganjar dan Bang Andreas nih 8 ya, 7 atau 8 lah gitu. Sekarang turun karena ada putusan MK. Ya itu masalah. Tapi ya udah diselesaikan. Tapi kemudian kita juga melihat gitu ya kalau mengamati kritikan-kritikan ini muncul ketika putusan MK, kemudian Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya. Dari politik apakah ini ada korelasinya? Tentu saja. Jadi saya bilang tadi mungkin ini adalah kekecewaan Mas Ganjar sebagai kader PDIP termasuk Bang Andreas hari ini. Tapi kan bukan kapasitas saya untuk membenarkan atau menyalahkan keduanya. Karena mereka punya argumentasi masing-masing. Tapi kita melihatnya ini pasti, ini karena kekecewaan ini ada. Oke lah silakan dilanjutkan, tapi intinya yang dikritik menjawab dengan kritik yang mungkin bisa menunjukkan bahwa yang Anda kritik tidak benar. Tapi kan persoalan di MK memang masih berlanjut nih. Ada satu soal nih yang saya tanya, kenapa sih kalian itu seperti nggak setuju sama Gibran? Bukan nggak setuju sama Gibran ya Bu. Kalau seperti waktu beliau mencalonkan diri wali kota kan nggak ada aturan yang diotak-atik. Yang diobok-obok istilah ini sampai ini ketua MK-nya harus dipecat gara-gara mengubah putusan yang katanya menciptakan norma baru. Itu yang pertama. Yang kedua seharusnya kan ketika mereka mendaftar ke KPU, KPU dulu merubah dulu PKPU-nya. Sehingga sesuai dengan putusan MK ini tidak diterima pendaftarannya sesuai putusan MK. Menurut teman-teman hukum ini juga bermasalah loh Bu Leli. Oh gitu ya ceritanya. Kalau soal hukum biarlah kalian yang berbicara. Saya bilang. Jadi saya mendengar argumentasi hukum yang semacam itu berarti dipandang dari segi politik ini potongan pesan loh. Menurut saya semuanya adalah potongan pesan. Bang Andreas tahu banget nih. Ada teori mozaik yang selalu saya ulang-ulang. Potongan pesan pertama begini, kedua begini, tiga begini. Dia membentuk sebuah gambar yang utuh tentang persoalan hukum. Mungkin inilah yang kalau kita baca secara detail di Kompas pun mungkin diceritakan ya. Saya belum baca. Dan ini masuk dalam potongan pesan. Potongan pesan. Jadi baik oleh media, terutama media mainstream itu dan media sosial pembentuk opini publik yang begitu luas. Jadi kita juga harus membaca semua kegundahan publik ini. Teman-teman dari semua bakal calon presiden, tim kampanyenya, tim pendukungnya, kelompok kepentingannya, semuanya marilah berbicara berdasarkan argumentasi sesuai dengan apa yang akan mereka bangun ke depan. Entah itu ekonomi, politik, budaya, pendidikan, termasuk hukum yang sekarang menjadi perdebatan. Tapi Anda melihatnya apakah nanti Presiden Joko Widodo akan menanggapi soal ini? Ya mungkin lewat bukan secara langsung, tapi biasanya Pak Jokowi juga sindir-menyindir juga ada suka. Pesan, iya, ya. Ada pesan pantun bersaut istilahnya seperti itu Mbak Disti. Oke, saya ke Bung Andreas. Bung Andreas, ini kan tadi kalau dikatakan di zaman Pak SBY dulu juga sempat ada di menjelang akhir-akhir jabatan Pak SBY juga sempat ada kritik. Nah, kalau Anda kalau dikatakan begini, ada di koalisi pemerintahan tapi rasa oposisi. Ya, itu ada istilah tadi yang saya sampaikan gitu. Bahwa ini bukan hanya soal pemerintahan, tapi ini adalah soal negara. Dan negara itu menyangkut pemerintah, menyangkut rakyat, dan menyangkut apa yang terjadi di dalam proses kehidupan kita bersama sebagai
bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini gitu. Dan persoalan yang di awal tadi yang ditanyakan dan kemudian disampaikan oleh Mas Ganjar itu berawal dari persoalan yang ada di MK. Oke. Nah, kalau kita lihat persoalan artinya kita harus mengidentifikasi apa sih persoalannya. Persoalannya itu kan adalah kekuasaan dan nepotisme yang terjadi di dalam kekuasaan itu gitu, di dalam proses ini gitu. Nepotisme ini menyangkut siapa? Yang menyangkut hubungan kekeluargaan yang ada di sana, sehingga ada orang yang menyampaikan ini mahkamah keluarga. Ya itu tidak salah akhirnya, jadi ya karena fakta-fakta itu mendukung persoalan yang ada di sana gitu. Ada kekuasaan yang mengintervensi dan itu juga yang disampaikan oleh Mas Ganjar gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar yang kemudian dengan penilaian itu adalah refleksi dari persoalan yang juga dirasakan dan dilihat oleh masyarakat gitu. Oke. Nah, jadi kalau mau menyangkal dari sini sebenarnya kita mengingkari apa yang sebenarnya terjadi. Ini kasus, tapi ini jangan sampai makanya disampaikan itu supaya ini jangan menjadi menjadi suatu fenomena yang berkelanjutan. Kenapa? Karena ada juga indikasi-indikasi yang memanfaatkan aparatur negara. Dan itu dialami sendiri oleh beliau, oleh Mas Ganjarnya. Ketika terjadi apa yang terjadi di Bali, apa yang terjadi di Pematang Siantar, apa yang terjadi dengan kader-kader partai, ada beberapa personil yang ada beberapa orang yang juga diintimidasi. Nah, ini kan kasus-kasus yang akan menjadi bumerang, yang akan menjadi mengganggu proses demokrasi yang sedang berjalan melalui pemilihan yang kita harapkan ya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah ini hal yang menjadi persoalan identifikasi kita terhadap case yang disampaikan oleh Mas Ganjar tadi yang kemudian menyebabkan beliau memberikan penilaian. Argumentasinya itu gitu, Mbak Adisti. Oke, argumentasinya memang karena memang putusan MK begitu ya. Nah, kalau tadi menyambung perbincangan dengan pernyataan dari Bung Panel yang mengatakan ini yang mengkritik Pak Ganjar ini ada juga persoalan nih di Jawa Tengah yang belum selesai. Jawaban Anda soal ini? Ya sampaikan apa persoalannya gitu, apa persoalan bahwa ya pasti tidak ada satu pemerintahan yang sempurna. Mari kita menyampaikan itu dengan data, dengan fakta yang kemudian ya kalau memang ada hal yang kurang ya kita perbaiki bersama gitu ke depan. Yang kita harapkan adalah ya bagaimana proses pemerintahan ini berjalan untuk kepentingan kita semua, termasuk yang sekarang kita alami itu adalah bagaimana proses pemilu ini berjalan demokratis, berjalan sesuai dengan aturan mainnya gitu. Nah, ya kita ya bisa kemudian ada hal-hal yang lain yang disampaikan oleh Mas Panel tadi kan ya kumpulan persoalan, ya silakan mana persoalan yang ini gitu. Yang mungkin pada kesempatan yang lain kita akan berdebat soal itu gitu. Tapi marilah kita lihat masalah yang pokok persoalan yang berkaitan dengan penilaian Mas Ganjar tadi. Apa alasan Anda untuk mengatakan tidak gitu? Nah, ini persoalan kita bersama gitu. Dan persoalan ini menyangkut ya kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan di sini gitu? Bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan dalam kaitan dengan hubungan antara kekuasaan dan pelaksanaan penegakan hukum yang seharusnya adil untuk semua gitu. Tapi di sini ada unsur nepotisme yang sangat dominan dan dilihat dan kemudian sudah terbukti terjadi di situ. Oke, Bung Panel kalau kita melihat oke lah kalau misalkan Anda menyebut ya ini sebagai bagian usaha ketika pernyataan kritik ini berasal dari Pak Ganjar begitu. Tapi kemudian kita kemarin melihat Pak JK Yusuf Kala juga sependapat soal ini. Ya saya pikir nggak ada masalah ya. Setiap orang beropini, setiap orang mempunyai penilaian, tapi posisi saya tadi sudah saya sampaikan bahwa soal MK, soal putusan MK apapun itu soal tafsir konstitusi MK oleh atas gugatan yang sah dari masyarakat gitu. Kalau bicara penegakan hukum, kita bicara hal lain yang lebih luas. Tadi Bu Leli juga sudah menyampaikan gitu ya. Gitu. Nah, sayangnya
apa yang disampaikan Pak Ganjar tentang nilai minus tadi terkait penegakan hukum di era Pak Jokowi, ini juga mantul ke kolega-kolega beliau, ada Menkumham, ada Pak Mahfud MD, terus juga mantul ke dirinya sendiri, karena ada proses penegakan keadilan dan kepastian hukum juga di Jawa Tengah yang nilainya nggak bagus-bagus amat. Nah kalau kemudian beliau hari ini bicara seperti itu, ya komentar saya tadi, namanya juga orang lagi usaha, gitu loh. Oke, tapi usahanya usaha apa maksudnya? Ya usaha lah dalam konteks pemilu 2024 ini, gitu. Untuk menaikkan elektabilitas maksudnya? Ya bisa jadi, itulah. Makanya tadi di awal juga saya bilang lagi bingung, mau bicara tentang keberlanjutan sudah ada yang pakai, mau bicara perubahan sudah ada yang pakai. Tapi kan kalau Ternyata kata ini Bung ada Andreas baru percepatan, tadi kan. bukan keberlanjutan lagi, tapi percepatan. Iya, Iya, udah berubah. Kenapa kita bicara percepatan? Percepatan ini, top juga ini Pak Andre ini. Iya, berarti bukan keberlanjutan Jangan sampai lagi, nubruk, Bung Bang, Panel. harus percepetan. Oke, Prof. Lely, Anda melihatnya serangan demi serangan, kritikan demi kritikan kepada Presiden Joko Widodo dan juga pemerintahan sampai nanti di 14 Februari 2024, apakah akan terus berlangsung? Pasti akan terus berlangsung dan saya justru gembira loh. Jadi ini menunjukkan wajah demokrasi yang sebenarnya. Jadi jangan orang ketika dia berada dalam kekuasaan yang sama itu diem. Itu kita harus udah merubah pola itu. Waktu zaman Orde Baru kan semua pendukung pemerintah itu seperti kor paduan suara. Anda setuju, sama banget kalimatnya kan. Seirama ya? Seirama, senada. Kalau seperti ini kita melihat nih, dari dalam bisa melihat dirinya sendiri. Sebenarnya kan kalau orang melihat apa yang dilihat di depan mata, istilah gajah itu, di depan mata tidak kelihatan, di seberang lautan kelihatan. Ini tidak boleh lagi terjadi gitu. Tapi kenapa kemudian ini berada kritikan-kritikan pedas ini kenapa Muncul. menjelang pemilu 2024 di akhir-akhir? Kenapa pas awal-awal semuanya seirama? Iya, harusnya memang seperti itu. Di akhir-akhir sudah mulai menunjukkan bagaimana borok-borok yang harus mereka perbaikin. Jadi justru ini senjata juga bagi Ganjar kan. Kalau ini borok pemerintahan yang ada saat ini, ke depan mereka akan seperti apa. Termasuk Pak Jokowi, ini ada Presiden seandainya Prabowo yang menang ya sama Gibran. Dia menunjukkan ini kritik masyarakat, inilah nanti yang paling utama yang akan kami benahi. Jadi sebenarnya sumbang saran itu saling tindih-menindih dalam komunikasi politik. Jangan lupa tiap pergantian kepemimpinan berdasarkan teori peran itu hanya ada 3 hal. Yang pertama hope, harapan, lalu kemudian change, perubahan, dan unity, kesatuan. Sekeras apapun kita sudah membuktikan bahwa mereka akhirnya bersatu. Meskipun nanti menjelang pemilu retak lagi. Dan itu dinamika yang biasa yang terjadi. Tapi menurut saya teruskanlah seperti ini. Karena inilah yang akan membuat masyarakat itu menilai mana yang benar-benar komitmen dalam penegakan hukum misalnya. Bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan seterusnya. Termasuk yang digembar-gemborkan persoalan anak muda. Anak muda itu paling konsisten dalam melihat mana yang tidak berpihak, mana yang berpihak. Paling konsisten, saya lihat paling rasional mereka. Karena mereka menyatakan ini akan menjanjikan kalau hukumnya tegak, ini menjanjikan bagi kehidupan kami ke depan. Tapi kalau tidak, hanya orang-orang itu saja yang akan menikmati. Dan saya udah bicara karena saya cukup mengajar di banyak kelas ya, di banyak kampus juga. Tapi tidak sedikit. Khawatirkah kemudian ini bisa bisa merusak memicu konflik? Enggak juga, karena konflik yang kemarin kan lebih parah daripada ini. Ini sudah masuk sebenarnya pada tataran ide loh. Kalau kita kaji nanti mereka harus menjawabnya persoalan hukumnya seperti ini. Kalau kemarin politik identitas, tapi jadi secara berat banget. Bagaimana? Kan ini kita tahu PDI Perjuangan kemudian masih berada di pemerintahan. Jadi gini, dari masing-masing zaman pemerintahan itu menunjukkan modeling namanya. Itu teori peniruan itu terjadi. Makanya saya bilang supaya kita tidak lupa, kita buka nih 2014 seperti apa dan sekarang di akhir masa jabatan Pak Jokowi. Tapi meskipun orang membayangkan nih, seandainya kemarin Pak Jokowi dukungannya sama dengan PDIP, mungkin ini tidak akan terjadi misalnya. Ya nggak masalah juga, masalahnya ini sekarang tadi udah firm ya, ini berdasarkan putusan MK. Jadi putusan MK meskipun tidak ada masalah, yang masalah adalah ketika Mas Ganjar mengatakan mungkin Jokowi sebagai pemerintah, karena beliau juga ada di dalamnya katanya.
harusnya tanggung jawab tanggung renteng saya bilang. Ya itu tadi kepolisian, kejaksaan, termasuk KPK dan sebagainya. Oke, dan tentu saja kritik ini adalah mungkin menjadi bagian supaya kita menjadi introspeksi. Tidak hanya kemudian pemerintah itu satu, tapi juga kemudian jangan merasa benar. Gua nggak salah kok. Udah cuekin aja, kritik itu nggak bisa juga seperti itu, Disti. Gitu. Jadi kritikan itu memang terus ada dan memang harus ada. Kemudian supaya kita bahan refleksi juga, supaya pemerintah kemudian bisa apalagi ini di akhir-akhir jabatan dari Presiden Joko Widodo yang 2 periode. Terima kasih Prof. Lely telah bergabung bersama kami dan juga perspektifnya. Sudah ada juga Bung Andreas Hugo Parera, terima kasih. Dan juga Bung Panel Barus, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.